Di akhir dinasti Han Timur, sekitar tahun 184 Masehi, Tiongkok tengah mengalami masa kegelapan. Kekaisaran yang pernah berjaya kini mulai runtuh. Rakyat jelata menderita kelaparan, sementara para pejabat korup memperkaya diri sendiri. Dinasti Han yang telah memerintah selama lebih dari 400 tahun, kini berada di ambang kehancuran. Di tengah kekacauan ini, muncullah pemberontakan besar yang dikenal sebagai pemberontakan Serban Kuning. Dipimpin oleh Zhang Jue, seorang tabib dan pemimpin spiritual. Pemberontakan ini melibatkan ratusan ribu petani yang putus asa. Mereka mengikatkan kain kuning di kepala mereka sebagai simbol persatuan dan berharap dapat menggulingkan pemerintahan yang zalim. Zhang Jue mengajarkan kepada pengikutnya bahwa era baru akan segera tiba, era keadilan dan kemakmuran. Kekaisaran Han yang lemah hampir tidak mampu menahan gelombang pemberontakan ini. Istana kekaisaran di Luoyang dipenuhi intrik dan konspirasi. Para kasim istana yang telah lama memegang kekuasaan sesungguhnya bertarung memperebutkan pengaruh atas kaisar muda. Kaisar Han sendiri hanyalah boneka di tangan mereka, tanpa kekuatan nyata untuk memerintah. Namun dari kekacauan ini, lahirlah para pahlawan. Di sebuah desa kecil bernama Zuo, hiduplah seorang pria bernama Liu Bei. Meskipun ia mengklaim sebagai keturunan keluarga kekaisaran Han, Liu Bei hidup dalam kemiskinan, menjual sepatu dan tikar anyaman bersama ibunya. Namun dalam hatinya terbakar api ambisi untuk mengembalikan kejayaan dinasti Han. Ia memiliki telinga yang panjang dan tangan yang mencapai lututnya ketika berdiri, tanda-tanda fisik yang dipercaya sebagai pertanda kebesaran. Suatu hari, Liu Bei melihat pengumuman yang menyerukan para pria pemberani untuk bergabung melawan pemberontakan Serban Kuning. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah kesempatannya. Saat ia berdiri merenungkan pengumuman itu, terdengar suara keras dari belakangnya. Seorang pria bertubuh besar, dengan janggut lebat seperti bulu landak, mata membulat, dan wajah semerah delima, berdiri di sampingnya. Ini adalah Zhang Fei, seorang penjagal babi dan penjual minuman anggur, yang memiliki kekuatan luar biasa dan temperamen yang berapi-api. Zhang Fei bertanya dengan lantang, mengapa Liu Bei menghela nafas panjang di depan pengumuman tersebut. Liu Bei menjelaskan keinginannya untuk mengabdi pada negara, namun ia tidak memiliki sumber daya.
untuk mengumpulkan pasukan. Mendengar ini, Zhang Fei tertawa keras dan menyatakan bahwa ia memiliki kekayaan yang dapat mereka gunakan. Keduanya segera merasa terhubung, seolah ditakdirkan untuk bertemu. Mereka pergi ke kedai minuman Zhang Fei untuk membicarakan rencana mereka lebih lanjut. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria tinggi besar yang baru saja tiba. Pria ini memiliki wajah merah seperti delima merah, bibir merah cerah, mata seperti burung phoenix, dan alis seperti ulat sutera. Penampilannya begitu mengesankan dan memancarkan aura keberanian. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Guan Yu, seorang pelarian yang mencari tempat untuk mengabdikan keahliannya dalam seni bela diri. Guan Yu telah membunuh seorang penguasa lokal yang zalim, dan kini mencari tujuan hidup yang lebih mulia. Ketiga pria ini segera menyadari bahwa mereka memiliki visi yang sama. Liu Bei dengan ambisi dan kebijaksanaannya, Zhang Fei dengan kekuatan dan kekayaannya, dan Guan Yu dengan keahlian bela diri dan kesetiaannya, membentuk kombinasi yang sempurna. Mereka berbicara sepanjang malam, membicarakan masa depan Tiongkok, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Keesokan harinya, Zhang Fei mengajak Liu Bei dan Guan Yu ke kebun persik di belakang rumahnya. Kebun itu sedang mekar penuh dengan bunga-bunga putih dan merah muda yang berguguran tertiup angin lembut. Di bawah pohon persik yang paling besar, mereka menyiapkan upacara khusus. Mereka menyembelih seekor kerbau putih dan kuda hitam, menyiapkan sesajen untuk langit dan bumi, serta membakar dupa harum. Di sana, pada hari yang cerah di musim semi, ketiga pria ini bersumpah untuk menjadi bersaudara. Meskipun mereka tidak dilahirkan di hari yang sama, mereka bersumpah untuk mati di hari yang sama. Liu Bei, yang paling tua, menjadi kakak sulung. Guan Yu, yang beberapa tahun lebih muda, menjadi saudara kedua. Dan Zhang Fei, yang termuda di antara mereka, menjadi adik bungsu. Sumpah persaudaraan di kebun persik ini menjadi salah satu momen paling legendaris dalam sejarah Tiongkok, melambangkan kesetiaan dan persaudaraan sejati. Dengan ikatan persaudaraan yang kuat ini, mereka mulai merekrut pasukan. Zhang Fei menggunakan kekayaannya untuk membeli senjata dan persediaan. Berita tentang tiga bersaudara ini menyebar dengan cepat, dan pemuda-pemuda pemberani dari berbagai desa datang bergabung dengan mereka. Dalam waktu singkat,
Mereka berhasil mengumpulkan 500 orang yang siap bertempur. Pasukan mereka bergabung dengan tentara pemerintah yang dipimpin oleh para jenderal berpengalaman. Salah satu jenderal tersebut adalah Dong Zhuo, seorang komandan yang kejam dan ambisius. Di medan pertempuran melawan Serban Kuning, ketiga bersaudara ini menunjukkan keberanian luar biasa. Guan Yu mengayunkan pedang panjangnya yang seberat 80 pon, memotong musuh dengan mudah. Pedang hijau naga bulan sabit miliknya menjadi legenda di medan perang, tidak pernah melewatkan sasaran. Zhang Fei dengan tombak ular berbisanya yang berukuran 18 kaki, bertempur dengan kemarahan yang menggetarkan bumi. Suaranya yang menggelegar, konon dapat menghentikan sungai mengalir, dan tatapan matanya membuat musuh gemetar ketakutan. Liu Bei, meskipun tidak sekuat dua saudaranya, memimpin dengan kebijaksanaan dan strategi, serta pedang ganda yang selalu menemani pertempurannya. Pemberontakan Serban Kuning akhirnya berhasil dipadamkan, namun kerusakan yang ditimbulkan telah melemahkan dinasti Han secara permanen. Meskipun ketiga bersaudara telah menunjukkan keberanian besar, penghargaan yang mereka terima sangatlah kecil. Liu Bei hanya diangkat menjadi kepala kabupaten kecil, sebuah posisi yang jauh di bawah harapannya. Namun ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keadilan, mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Di ibu kota Luoyang, situasi politik semakin memburuk. Kaisar muda dikelilingi oleh penasihat yang korup dan para kasim yang serakah. Jenderal Dong Zhuo yang telah memperoleh kekuatan militer besar setelah menekan pemberontakan, mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Ia melihat kelemahan istana sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan. Pada tahun 189 Masehi, Kaisar Ling wafat, meninggalkan dua putra muda. Pertarungan kekuasaan segera meletus di dalam istana. Para kasim dan jenderal saling berkonspirasi, masing-masing berusaha mengendalikan pewaris tahta. Dalam kekacauan ini, Dong Zhuo berbaris ke ibu kota dengan pasukannya yang besar. Ia memaksa turun tahta Kaisar Shao yang muda dan mengangkat adiknya, Kaisar Xian yang bahkan lebih muda, sebagai boneka untuk melayani ambisinya. Dong Zhuo memerintah dengan tirani dan kekejaman. Ia memindahkan ibu kota ke Chang'an, memaksa seluruh penduduk Luoyang untuk pindah, dan membakar kota tua yang megah itu hingga rata dengan tanah. Ratusan tahun sejarah dan kebudayaan
musnah dalam kobaran api. Makam-makam kaisar kuno dirampok, hartanya diambil untuk membiayai tentaranya. Rakyat menderita di bawah kekejamannya, dan para pejabat yang berani menentangnya dieksekusi tanpa belas kasihan. Para panglima perang di seluruh Tiongkok tidak dapat lagi mentolerir tirani Dong Zhuo. Seorang gubernur bernama Yuan Shao, yang berasal dari keluarga bangsawan terhormat, mengirimkan surat rahasia ke seluruh penjuru negeri. Ia mengajak para panglima perang untuk membentuk koalisi dan menggulingkan sang tiran. 18 panglima perang menjawab panggilannya, membawa pasukan mereka masing-masing untuk berkumpul melawan musuh bersama. Liu Bei dan kedua saudaranya bergabung dengan koalisi ini, meskipun mereka hanya membawa pasukan kecil. Di antara panglima perang yang berkumpul, terdapat nama-nama yang kelak akan terkenal. Cao Cao, seorang komandan muda yang cerdas dan ambisius, datang dengan pasukannya. San Jian, sang harimau dari Jiangdong, datang dari wilayah selatan dengan reputasi sebagai pejuang yang ganas. Yuan Shu, adik Yuan Shao, juga membawa kekuatannya sendiri. Namun koalisi ini tidak bersatu dengan baik. Para panglima perang, meskipun memiliki musuh yang sama, saling curiga satu sama lain. Mereka lebih tertarik untuk memperbesar wilayah kekuasaan mereka sendiri daripada benar-benar menyelamatkan kaisar. Dong Zhuo memiliki seorang anak angkat bernama Lu Bu, yang dikenal sebagai pejuang terkuat di seluruh Tiongkok. Lu Bu mengendarai kuda merah bernama Red Hare, yang dapat berlari 1000 li dalam sehari, dan mengayunkan ji berbentuk halebard, yang tidak ada tandingannya di medan perang. Dalam pertempuran di gerbang Hulao, Lu Bu sendirian menghadapi pasukan koalisi. Satu persatu, jenderal koalisi menantangnya, dan satu persatu mereka dikalahkan. Tidak ada yang mampu bertahan lebih dari beberapa putaran melawan kehebatan Lu Bu. Ketika situasi tampak putus asa, ketiga bersaudara dari kebun persik maju ke depan. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei bertarung bersama melawan Lu Bu. Pertempuran antara tiga bersaudara dan Lu Bu menjadi legenda. Guan Yu menyerang dari kiri dengan pedang naga bulannya. Zhang Fei menerjang dari kanan dengan tombak ular berbisanya. Sementara Liu Bei menyerang dari depan dengan pedang gandanya. Lu Bu, meskipun sendirian, bertahan dengan luar biasa, mengayunkan jinya dengan kecepatan kilat. Mereka bertempur selama berpuluh-puluh putaran. Debu beterbangan,
dan bunyi logam beradu bergema di seluruh medan perang. Akhirnya, Lu Bu menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan ketiga bersaudara sekaligus, dan ia mundur kembali ke dalam benteng. Meskipun koalisi memiliki kekuatan besar, mereka gagal mengoordinasikan serangan mereka dengan baik. Cao Cao, yang melihat ketidakefektifan koalisi, memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia membawa pasukannya untuk menyerang markas Dong Zhuo secara langsung, namun ia jatuh ke dalam penyergapan. Pasukannya hampir musnah, dan Cao Cao sendiri hampir tewas, hanya diselamatkan oleh keberanian seorang jenderalnya yang mengorbankan dirinya. Sementara itu, di dalam kubu Dong Zhuo, seorang penasihat cerdas bernama Wang Yun merencanakan sesuatu yang licik. Wang Yun memiliki seorang anak angkat perempuan bernama Diao Chen, yang kecantikannya konon dapat membuat bulan bersembunyi malu dan bunga menutup kelopaknya. Wang Yun menggunakan Diao Chen dalam rencana untuk memecah belah hubungan antara Dong Zhuo dan Lu Bu. Ia menjanjikan Diao Chen kepada Lu Bu, namun kemudian memberikannya kepada Dong Zhuo. Lu Bu, yang jatuh cinta pada Diao Chen, merasa dikhianati ketika ayah angkatnya merebut wanita yang dicintainya. Diao Chen mengikuti rencana Wang Yun, memainkan perannya dengan sempurna, membuat kedua pria itu semakin cemburu satu sama lain. Ketegangan antara Dong Zhuo dan Lu Bu tumbuh setiap hari, hingga akhirnya Lu Bu tidak tahan lagi. Dengan dorongan dari Wang Yun dan para pejabat istana lainnya, Lu Bu membunuh ayah angkatnya sendiri di dalam istana. Dong Zhuo, sang tiran yang kejam, akhirnya tewas di tangan orang yang paling dipercayainya. Namun kematian Dong Zhuo tidak membawa kedamaian. Pasukan Dong Zhuo yang dipimpin oleh jenderal-jenderalnya membalas dendam dengan menyerang Chang'an. Lu Bu, meskipun pejuang yang hebat, bukanlah pemimpin yang baik, dan ia kalah dalam pertempuran politik. Ia terpaksa melarikan diri dari ibu kota, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, mencari tuan baru yang akan menerimanya. Dengan Dong Zhuo terbunuh dan Lu Bu melarikan diri, koalisi panglima perang mulai bubar. Setiap panglima kembali ke wilayahnya masing-masing, dan Tiongkok terpecah menjadi berbagai wilayah kekuasaan. Tidak ada lagi satu kekuatan sentral yang kuat, dan Kaisar Muda Xian menjadi tidak lebih dari simbol tanpa kekuatan nyata. Era yang dikenal sebagai periode tiga kerajaan mulai terbentuk perlahan, meskipun pada awalnya terdapat lebih banyak panglima perang yang bersaing.
Cao Cao, setelah kekalahan pasukannya, kembali ke wilayah asalnya untuk membangun kembali kekuatannya. Ia adalah pria yang kompleks, seorang jenius militer dan administrator, namun juga kejam dan penuh curiga. Cao Cao terkenal dengan pepatahnya, "Lebih baik aku mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku." Ia mulai merekrut para penasihat terbaik dan jenderal-jenderal berbakat, membangun tentara yang disiplin dan terorganisir dengan baik. Liu Bei, sementara itu, masih berkelana mencari tempat untuk menetap. Ia pernah bergabung dengan berbagai panglima perang, namun selalu dikhianati atau dipaksa untuk pergi. Meskipun ia memiliki reputasi sebagai pemimpin yang berbudi luhur, ia tidak memiliki wilayah sendiri, dan pasukannya masih sangat kecil. Namun kesetiaannya kepada dinasti Han dan kebaikannya kepada rakyat membuat banyak orang tetap percaya padanya. Guan Yu dan Zhang Fei tidak pernah meninggalkan sisi kakak mereka, meskipun mereka sering menghadapi kesulitan dan bahaya. Di wilayah selatan, keluarga San mulai membangun kekuatan mereka. San Jian, sang harimau dari Jiangdong, menemukan meterai kekaisaran yang hilang saat tentaranya membersihkan reruntuhan Luoyang. Meterai ini adalah simbol legitimasi kekuasaan kaisar, sebuah artefak yang sangat berharga. San Jian menyimpan meterai ini dengan rahasia, berharap suatu hari dapat menggunakannya untuk kepentingan keluarganya. Namun takdir berkehendak lain, dan San Jian tewas dalam pertempuran melawan salah satu panglima perang. Putra San Jian yang bernama San Ce mewarisi kekuatan dan ambisi ayahnya. San Ce, yang dijuluki sang penakluk kecil, adalah pejuang yang berani dan karismatik. Dengan menggunakan meterai kekaisaran sebagai jaminan, ia meminjam pasukan dari Yuan Shu, salah satu panglima perang yang kuat, dan mulai menaklukkan wilayah Jiangdong. San Ce bertempur dengan gagah berani, mengalahkan satu musuh demi musuh, dan dalam waktu singkat, ia mengendalikan seluruh wilayah timur Sungai Yangtze. Cao Cao, yang telah membangun kekuatan besar di utara, melakukan langkah berani. Ia pergi menemui Kaisar Xian yang masih terperangkap di dalam kekacauan Chang'an, dan menawarkan untuk membawa kaisar ke wilayahnya. Dengan kaisar di bawah perlindungannya, Cao Cao mendapat legitimasi politik yang sangat berharga. Ia dapat mengeluarkan perintah atas nama kaisar, dan siapapun yang menentangnya dapat dianggap sebagai pemberontak melawan tahta. Strategi ini sangat cerdik dan membuat Cao Cao menjadi kekuatan yang paling dominan di utara Tiongkok. Yuan Shao,
yang pernah memimpin koalisi melawan Dong Zhuo, menguasai wilayah luas di utara. Ia memiliki pasukan terbesar di antara semua panglima perang, dengan lebih dari 100.000 tentara berkuda, dan jenderal-jenderal berbakat di bawah komandonya. Namun Yuan Shao memiliki kelemahan. Ia ragu-ragu dalam membuat keputusan, dan terlalu banyak mendengarkan penasihat yang saling bertentangan. Meskipun memiliki kekuatan besar, ia tidak dapat menggunakannya secara efektif. Konflik antara Cao Cao dan Yuan Shao tidak dapat dihindari. Kedua kekuatan besar ini menguasai wilayah yang berdekatan, dan ambisi mereka tidak dapat hidup berdampingan. Pada tahun 200 Masehi, mereka bertemu dalam pertempuran besar di tempat yang bernama Guandu. Yuan Shao membawa 100.000 pasukan, sementara Cao Cao hanya memiliki 30.000. Dalam angka, Yuan Shao memiliki keunggulan yang luar biasa, dan banyak penasihat menyarankan Cao Cao untuk mundur. Namun Cao Cao menolak untuk menyerah. Ia membangun pertahanan yang kuat dan menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan, dengan kedua belah pihak saling menyerang dan bertahan. Pasukan Cao Cao mulai kehabisan makanan dan persediaan, dan situasi menjadi semakin putus asa. Namun kemudian, seorang penasihat Yuan Shao bernama Su Yu membelot ke pihak Cao Cao. Su Yu membawa informasi berharga tentang lokasi gudang persediaan Yuan Shao yang berada di Wuchao. Cao Cao segera bertindak atas informasi ini. Ia memimpin pasukan elit dalam serangan malam yang berani ke gudang Wuchao. Mereka berhasil membakar seluruh persediaan makanan Yuan Shao, menghancurkan kemampuan tentaranya untuk terus berperang. Tanpa makanan, pasukan besar Yuan Shao mulai bubar. Dalam kekacauan yang terjadi, Cao Cao melancarkan serangan menyeluruh dan mengalahkan Yuan Shao secara telak. Pertempuran Guandu menjadi salah satu kemenangan paling menentukan dalam sejarah tiga kerajaan, membuktikan bahwa strategi dan keberanian lebih penting daripada jumlah pasukan. Setelah kemenangan di Guandu, kekuatan Cao Cao tumbuh dengan pesat. Ia menaklukkan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Yuan Shao dan menjadi penguasa tunggal di seluruh Tiongkok Utara. Banyak jenderal dan penasihat Yuan Shao menyerah kepada Cao Cao, memperkuat pasukannya dengan talenta-talenta baru. Yuan Shao sendiri meninggal tidak lama setelah kekalahan tersebut, dan anak-anaknya berperang satu sama lain, memperebutkan sisa kekuasaan ayah mereka. Liu Bei, yang selama ini masih berkelana, akhirnya menemukan perlindungan sementara
di bawah Liu Biao, Gubernur Jingyou. Liu Biao adalah kerabat jauh Liu Bei, dan ia menerima Liu Bei dengan baik, memberikan tempat untuk tinggal dan wilayah kecil untuk dikelola. Namun Liu Bei tahu bahwa ini hanyalah tempat singgah sementara. Ia masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkan ambisinya, mengembalikan kejayaan dinasti Han. Pada masa ini, Liu Bei sudah berusia hampir 50 tahun. Namun ia belum memiliki penasihat yang benar-benar brilian. Guan Yu dan Zhang Fei adalah pejuang yang hebat, namun mereka bukan ahli strategi. Liu Bei mendengar tentang seorang pemuda jenius yang tinggal menyendiri di sebuah pondok sederhana di pegunungan dekat Longzhong. Pemuda ini bernama Zhuge Liang, yang dijuluki Kong Ming, dan konon memiliki kebijaksanaan yang melampaui zamannya. Zhuge Liang hidup sebagai petani sederhana, menanam tanah dan membaca kitab-kitab kuno, menolak berbagai tawaran untuk mengabdi pada panglima perang. Ia sering membandingkan dirinya dengan Guanzhong dan Yu Yi, dua penasihat legendaris dari masa lampau, menunjukkan ambisi tersembunyinya. Meskipun masih muda, berusia 27 tahun, ia telah mempelajari seni perang, strategi politik, dan pergerakan langit dengan mendalam. Liu Bei memutuskan untuk mengunjungi Zhuge Liang secara langsung. Ia pergi ke pondok sederhana di pegunungan, namun Zhuge Liang tidak ada di rumah. Liu Bei tidak menyerah. Ia kembali lagi untuk kunjungan kedua, namun lagi-lagi Zhuge Liang sedang pergi. Zhang Fei mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak mengerti mengapa kakaknya harus merendahkan diri berkali-kali untuk seorang pemuda yang bahkan menolak menemuinya. Namun Liu Bei tetap teguh. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan talenta sejati, seseorang harus menunjukkan ketulusan dan kesabaran. Pada kunjungan ketiga, di tengah musim dingin yang dingin, Liu Bei akhirnya menemukan Zhuge Liang sedang tidur siang. Liu Bei menunggu dengan sabar di luar pondok, bahkan ketika salju mulai turun, tidak mau mengganggu tidur sang penasihat muda. Guan Yu dan Zhang Fei berdiri di belakangnya, kagum dengan kesabaran kakak mereka. Setelah beberapa jam, Zhuge Liang akhirnya bangun dan terkejut mendapati Liu Bei menunggu dengan hormat di luar. Tersentuh oleh ketulusan Liu Bei, Zhuge Liang akhirnya bersedia berbicara dengannya. Liu Bei bertanya tentang situasi dunia dan bagaimana ia dapat mewujudkan ambisinya. Zhuge Liang kemudian memaparkan strategi yang brilian, yang kemudian dikenal sebagai rencana Longzhong. Ia menjelaskan bahwa Tiongkok saat ini terbagi menjadi 3 kekuatan besar. Cao Cao di utara menguasai wilayah terluas.
Keluarga San di timur menguasai wilayah Jiangdong yang kaya, dan wilayah-wilayah di barat dan selatan masih dapat direbut. Zhuge Liang menyarankan agar Liu Bei terlebih dahulu mengamankan wilayah Jingzhou, kemudian bergerak ke barat untuk merebut Yiyou di Sichuan. Dengan menguasai kedua wilayah ini, Liu Bei akan memiliki basis yang kuat, dilindungi oleh gunung-gunung dan sungai-sungai besar, serta tanah yang subur untuk membiayai tentaranya. Kemudian, ketika waktu yang tepat tiba, ia dapat mengirim pasukan ke utara dan timur, seperti dua naga yang terbang dari pegunungan, untuk menyatukan Tiongkok di bawah dinasti Han yang sah. Liu Bei sangat terkesan dengan analisis Zhuge Liang. Ia merasa seperti ikan yang akhirnya menemukan air, setelah bertahun-tahun berjuang sendirian tanpa arah yang jelas. Ia memohon dengan sungguh-sungguh agar Zhuge Liang bersedia meninggalkan kehidupan tenangnya dan membantu mewujudkan mimpinya untuk mengembalikan keadilan dan kedamaian di Tiongkok. Zhuge Liang, yang melihat ketulusan dan kebajikan dalam diri Liu Bei, akhirnya setuju untuk keluar dari pengasingannya dan mengabdikan hidupnya untuk tujuan yang mulia ini. Dengan Zhuge Liang sebagai penasihatnya, Liu Bei akhirnya memiliki otak di balik kekuatan. Zhuge Liang segera membuktikan kehebatannya, memberikan nasihat bijak dalam berbagai situasi, mengatur logistik pasukan, dan merencanakan strategi militer. Zhang Fei dan Guan Yu, yang awalnya skeptis terhadap pemuda ini, segera mengakui kebriliannya dan mulai menghormatinya sebagai bagian dari keluarga mereka. Kisah tentang 3 kunjungan Liu Bei ke pondok Zhuge Liang menjadi simbol ketulusan seorang pemimpin dalam mencari kebijaksanaan dan talenta sejati. Tidak lama setelah Zhuge Liang bergabung dengan Liu Bei, situasi di Tiongkok mengalami perubahan dramatis. Cao Cao, setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya di utara, mulai melirik ke selatan. Ia ingin menyatukan seluruh Tiongkok di bawah komandonya. Dan langkah pertamanya adalah merebut wilayah Jingzhou yang strategis. Dengan armada yang besar dan pasukan darat yang tak terhitung jumlahnya, Cao Cao berbaris ke selatan dengan percaya diri. Liu Biao, Gubernur Jingzhou yang sudah tua dan sakit, meninggal dunia pada saat yang sangat kritis ini. Putranya, Liu Chong, yang lemah dan mudah dipengaruhi, segera menyerah kepada Cao Cao tanpa perlawanan. Liu Bei, yang masih berada di Jingzhou, tiba-tiba menemukan dirinya dalam bahaya besar. Ia harus segera melarikan diri dengan ribuan penduduk sipil yang setia kepadanya, menolak untuk meninggalkan rakyat yang telah mempercayainya.
Perjalanan pelarian ini sangat memprihatinkan. Liu Bei bergerak perlahan, terhambat oleh ribuan keluarga yang ikut bersamanya. Dengan gerobak, anak-anak, dan orang tua yang berjalan kaki. Pasukan Cao Cao mengejar dengan cepat dan hampir menangkap mereka di sebuah tempat bernama Changban. Dalam situasi kritis ini, Zhang Fei menunjukkan keberaniannya yang legendaris. Ia berdiri sendirian di jembatan Changban, menghadang ribuan pasukan Cao Cao. Dengan tombak ular berbisa di tangannya, mata membelalak, dan suara yang menggelegar, Zhang Fei berteriak, "Aku adalah Zhang Fei dari Yan. Siapa yang berani bertempur denganku sampai mati?" Suaranya begitu menakutkan, sehingga konon membuat sungai berhenti mengalir sejenak. Pasukan Cao Cao terhenti. Tidak ada yang berani maju mendekatinya. Zhang Fei berdiri sendirian di jembatan itu, memberikan waktu berharga bagi Liu Bei dan rakyat untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Zhao Yun, seorang jenderal muda yang sangat setia kepada Liu Bei, melakukan aksi heroik lainnya. Dalam kekacauan pelarian, putra kecil Liu Bei yang bernama Adou terpisah dari rombongan utama. Zhao Yun, tanpa ragu sedikitpun, menunggang kudanya kembali ke medan pertempuran yang penuh dengan musuh. Ia menerjang masuk dan keluar dari pasukan Cao Cao. Berkali-kali, tombaknya menari dengan mematikan, mencari bayi yang hilang. Akhirnya, Zhao Yun menemukan Adou di pelukan pengasuhnya yang sudah tewas. Ia menyelipkan bayi itu di dalam baju zirahnya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri, dan bertarung untuk keluar dari kepungan musuh. Zhao Yun berhasil membawa Adou kembali dengan selamat kepada Liu Bei, meskipun tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Kesetiaan dan keberaniannya dalam pertempuran Changban menjadikan Zhao Yun salah satu jenderal paling terkenal dalam legenda Tiga Kerajaan. Setelah melarikan diri dari Cao Cao, Liu Bei tiba di wilayah Jiangxia, dekat dengan perbatasan kekuasaan San Quan. San Quan adalah adik dari San Ce, yang telah mewarisi kekuasaan di Jiangdong setelah kematian kakaknya yang tragis. San Quan, meskipun masih muda, adalah pemimpin yang bijaksana dan berhati-hati, dikelilingi oleh jenderal-jenderal veteran dan penasihat-penasihat cerdas. Zhuge Liang menyadari bahwa ini adalah momen kritis. Cao Cao sekarang menguasai Jingyou dan memiliki armada besar di Sungai Yangtze, bersiap untuk menyerang wilayah San Quan di sebelah timur. Jika San Quan menyerah, Liu Bei akan kehilangan semua harapan.
Namun jika Liu Bei dan San Quan dapat bersatu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Cao Cao yang terlalu percaya diri. Zhuge Liang mengusulkan untuk pergi sendiri ke ibu kota San Quan di Jianye untuk membuat aliansi. Perjalanan Zhuge Liang ke Jiangdong penuh dengan tantangan diplomatik. Banyak penasihat San Quan menyarankan untuk menyerah kepada Cao Cao, takut akan kekuatan pasukan utara yang sangat besar. Cao Cao telah mengirim surat ancaman, mengatakan bahwa ia memiliki 800.000 pasukan, siap untuk menghancurkan siapapun yang menentangnya. Zhuge Liang, dengan kepala dingin dan logika yang tajam, membantah setiap argumen untuk menyerah. Ia menjelaskan kepada para penasihat San Quan bahwa angka 800.000 adalah kebohongan besar. Pasukan Cao Cao yang sebenarnya jauh lebih kecil dari itu, dan banyak di antara mereka adalah tentara baru yang baru saja menyerah dari Jingyou, belum terlatih dalam pertempuran di atas air. Zhuge Liang juga menunjukkan bahwa pasukan Cao Cao yang berasal dari utara tidak terbiasa dengan iklim dan medan di selatan, dan banyak dari mereka sudah menderita penyakit. Argumen Zhuge Liang yang brilian mulai meyakinkan beberapa pejabat. Namun keputusan akhir ada di tangan San Quan. You Yu, komandan tertinggi Angkatan Laut San Quan, juga mendukung ide untuk melawan Cao Cao. You Yu adalah ahli strategi brilian dan jenderal yang sangat berbakat, meskipun masih muda berusia 34 tahun. Dengan dukungan You Yu dan argumen Zhuge Liang, San Quan akhirnya membuat keputusan berani untuk melawan Cao Cao. Aliansi antara Liu Bei dan San Quan terbentuk, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan menentukan nasib Tiongkok. Pasukan gabungan Liu Bei dan San Quan bersiap untuk menghadapi armada besar Cao Cao di Sungai Yangtze. You Yu dan Zhuge Liang, dua jenius strategi yang brilian, bekerja sama merencanakan cara untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Mereka memiliki sekitar 50.000 pasukan gabungan, sementara Cao Cao memiliki setidaknya 200.000 tentara, meskipun tidak sebanyak 800.000 yang ia klaim. Pertempuran ini akan terjadi di tempat yang bernama Qibei atau Tebing Merah di sepanjang Sungai Yangtze. Cao Cao menambatkan kapal-kapalnya bersama-sama dengan rantai besi, menciptakan platform yang stabil untuk tentara daratnya yang tidak terbiasa berlayar. Ini tampak seperti ide yang bagus, membuat kapal-kapal besar itu tidak goyang, sehingga tentaranya tidak mabuk laut. Namun keputusan ini akan menjadi kesalahan fatal.
Youyu dan Zhuge Liang menyadari kelemahan dalam strategi Cao Cao. Kapal-kapal yang dirantai bersama tidak dapat bergerak dengan bebas. Dan jika satu kapal terbakar, api akan menyebar ke seluruh armada dengan cepat. Namun untuk melaksanakan serangan api, mereka membutuhkan angin yang bertiup ke arah yang tepat. Pada musim dingin di wilayah ini, angin biasanya bertiup dari utara ke selatan, yang berarti api justru akan membakar armada mereka sendiri. Zhuge Liang, dengan pengetahuannya tentang astronomi dan cuaca, meramalkan bahwa akan ada perubahan angin yang tidak biasa. Ia memprediksi bahwa angin tenggara akan bertiup pada malam tertentu, memberikan kesempatan sempurna untuk serangan api. Youyu, yang awalnya skeptis, akhirnya mempercayai prediksi Zhuge Liang dan mulai menyiapkan rencana serangan. Mereka membutuhkan seseorang untuk membawa kapal-kapal api, mendekati armada Cao Cao tanpa menimbulkan kecurigaan. Seorang jenderal bernama Huang Gai mengusulkan untuk menggunakan strategi pura-pura menyerah. Huang Gai adalah veteran yang setia kepada keluarga San, telah melayani sejak zaman San Jian. Untuk membuat penipuan ini meyakinkan, Youyu harus menghukum Huang Gai di depan seluruh pasukan, membuat seolah-olah mereka bertengkar. Youyu memukul Huang Gai dengan tongkat bambu hingga punggungnya berdarah-darah, menciptakan kebencian yang terlihat nyata. Strategi pengorbanan ini dikenal sebagai strategi daging pahit, di mana seseorang rela menderita demi keberhasilan misi yang lebih besar. Huang Gai kemudian mengirim surat rahasia kepada Cao Cao, mengatakan bahwa ia ingin membelot karena perlakuan kejam Youyu. Cao Cao, yang sudah mendengar tentang hukuman Huang Gai, percaya pada cerita ini. Ia mengizinkan Huang Gai untuk mendekati armadanya dengan kapal-kapal yang konon membawa persediaan dan tentara yang menyerah. Namun kapal-kapal itu sebenarnya diisi dengan jerami kering, minyak, dan bahan mudah terbakar lainnya. Pada malam yang telah diprediksi Zhuge Liang, angin tenggara mulai bertiup dengan kencang. Huang Gai membawa armada kecilnya, mendekati kapal-kapal Cao Cao yang dirantai bersama. Ketika sudah cukup dekat, Huang Gai dan anak buahnya menyalakan api pada kapal-kapal mereka dan melompat ke perahu-perahu kecil untuk melarikan diri. Kapal-kapal api itu didorong oleh angin kencang, menabrak langsung ke armada Cao Cao. Api menyebar dengan cepat yang mengerikan. Kapal-kapal yang dirantai bersama tidak dapat melarikan diri, dan dalam hitungan menit, seluruh armada Cao Cao terbakar. Api merah menerangi langit malam, memantulkan cahaya ke tebing-tebing di sepanjang sungai,
Itulah sebabnya pertempuran ini dinamakan Cibei, tebing merah. Ribuan tentara Cao Cao terbakar hidup-hidup atau tenggelam, mencoba melarikan diri dari kapal yang terbakar. Armada yang perkasa berubah menjadi lautan api dalam semalam. Pasukan gabungan Youyu dan Liu Bei segera menyerang untuk memanfaatkan kekacauan ini. Cao Cao menyadari bahwa ia telah kalah, memerintahkan mundur darurat. Ia melarikan diri ke utara dengan sisa pasukannya yang masih bertahan, meninggalkan ribuan mayat dan perlengkapan yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran Tebing Merah menjadi salah satu kekalahan terbesar dalam hidup Cao Cao dan mengubah keseimbangan kekuatan di Tiongkok. Kemenangan di Tebing Merah memiliki konsekuensi yang mendalam. Cao Cao terpaksa mundur ke utara, dan mimpinya untuk menyatukan Tiongkok dengan cepat hancur dalam api. Liu Bei mendapat kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Jingzhou, sementara San Quan mempertahankan wilayahnya di Jiangdong. Tiongkok sekarang benar-benar terbagi menjadi 3 kekuatan besar. Masing-masing menguasai wilayah strategis mereka sendiri, membentuk pola yang akan bertahan selama puluhan tahun. Setelah pertempuran, Zhuge Liang dan Youyu saling menghormati kebijaksanaan masing-masing, meskipun ada sedikit persaingan di antara mereka. Youyu, yang masih muda dan ambisius, kadang merasa tersaingi oleh kecerdasan Zhuge Liang. Namun kedua strategi jenius ini telah menciptakan salah satu kemenangan militer paling spektakuler dalam sejarah Tiongkok, membuktikan bahwa strategi dan pemahaman tentang alam lebih kuat daripada jumlah tentara yang besar. Setelah kemenangan di Tebing Merah, Liu Bei mulai membangun basis kekuasaannya yang lebih kuat. Ia menguasai sebagian wilayah Jingzhou, berbagi pengaruh dengan San Quan, sesuai dengan kesepakatan aliansi mereka. Namun Liu Bei tahu bahwa untuk benar-benar mewujudkan ambisinya, ia memerlukan wilayah yang lebih luas dan lebih mudah dipertahankan. Zhuge Liang mengingatkannya tentang rencana Longzhong. Langkah selanjutnya adalah merebut Yiyou, wilayah Sichuan yang subur di barat. Yiyou diperintah oleh Liu Shang, seorang gubernur yang lemah dan ragu-ragu. Liu Zhang adalah kerabat jauh Liu Bei, sama-sama keturunan keluarga Kekaisaran Han. Wilayah Yiyou sangat kaya, dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan perlindungan alami, dan memiliki dataran yang subur untuk pertanian dan peternakan. Mengontrol Yiyou berarti memiliki benteng yang hampir tak tertembus, dan sumber daya yang melimpah untuk membiayai perang jangka panjang. Liu Zhang menghadapi ancaman dari utara,
dari seorang panglima perang bernama Zhang Lu yang menguasai wilayah Hanzhong. Merasa terdesak, Liu Zhang mengundang Liu Bei untuk datang membantunya melawan ancaman tersebut. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Liu Bei datang ke Yiyou dengan pasukannya. Diterima dengan ramah oleh Liu Zhang yang naif, tidak menyadari bahwa ia sedang mengundang serigala ke dalam kandang domba. Namun Liu Bei menghadapi dilema moral. Liu Zhang telah mempercayainya, memperlakukannya sebagai kerabat dan sekutu, memberikan makanan dan persediaan untuk pasukannya. Merebut Yiyou dari Liu Shang berarti mengkhianati kepercayaan seorang kerabat, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Liu Bei tentang kebajikan dan kebenaran. Selama berbulan-bulan, Liu Bei tidak mengambil tindakan, terjebak antara ambisi dan prinsip moralnya. Zhuge Liang dan penasihat lainnya mendesaknya untuk bertindak. Mereka berargumen bahwa Liu Zhang adalah pemimpin yang lemah, tidak mampu melindungi rakyatnya dengan baik, dan bahwa Yiyou akan lebih makmur di bawah kepemimpinan Liu Bei yang lebih bijaksana. Akhirnya, dengan berat hati, Liu Bei setuju untuk merebut Yiyou. Kampanye militer dimulai, dan setelah beberapa pertempuran, Liu Zhang menyerah dan menyerahkan wilayahnya kepada Liu Bei. Dengan Yiyou di bawah kendalinya, Liu Bei akhirnya memiliki kerajaan yang sejati. Ia menjadikan Chengdu sebagai ibu kotanya dan mulai membangun pemerintahan yang terorganisir. Zhuge Liang mengelola administrasi dengan efisien, memastikan bahwa pajak dikumpulkan dengan adil, hukum ditegakkan dengan bijaksana, dan rakyat hidup dalam perdamaian. Yiyou, yang sekarang menjadi inti kekuatan Liu Bei, berkembang pesat di bawah pemerintahan yang stabil ini. Sementara itu, di wilayah timur, San Quan terus memperkuat kekuasaannya di Jiangdong. You Yu, sang komandan brilian yang telah memimpin kemenangan di Tebing Merah, meninggal pada usia muda, hanya 36 tahun. Konon kata-kata terakhirnya adalah, "Jika langit telah menciptakan You Yu, mengapa harus menciptakan Zhuge Liang juga?" Menunjukkan persaingan yang ia rasakan dengan jenius strategi dari Liu Bei. Kematiannya adalah kehilangan besar bagi San Quan, namun ia memiliki jenderal-jenderal veteran lain yang siap melanjutkan kepemimpinan militer. Di utara, Cao Cao terus mengkonsolidasi kekuasaannya. Meskipun kalah di Tebing Merah, ia masih menguasai wilayah terluas di Tiongkok, termasuk seluruh dataran tengah yang kaya. Cao Cao semakin meningkatkan kontrolnya atas Kaisar Xian, menggunakan otoritas kekaisaran untuk melegitimasi tindakan-tindakannya.
Ia memberikan gelar dan posisi kepada dirinya sendiri, naik dari jabatan Perdana Menteri, hingga menjadi Raja Wei. Hanya selangkah lagi dari tahta kekaisaran itu sendiri. Pada tahun 219 Masehi, terjadi kampanye militer yang penting. Liu Bei mengirim Guan Yu untuk memimpin pasukan, menyerang wilayah utara yang dikuasai Cao Cao. Guan Yu, sang pejuang legendaris dengan pedang naga bulan sabitnya, meraih kemenangan mengesankan di Fen Castle, bahkan menangkap salah satu jenderal terbaik Cao Cao, bernama Yu Jin. Reputasi Guan Yu mencapai puncaknya, dan namanya ditakuti di seluruh Tiongkok Utara. Konon, Cao Cao bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kotanya karena ancaman dari Guan Yu. Namun kesuksesan Guan Yu membuat San Quan merasa terancam. Jingyou, yang sebagian dikuasai oleh pasukan Guan Yu, adalah wilayah yang juga diklaim oleh San Quan. Hubungan antara Liu Bei dan San Quan mulai memburuk. Lu Meng, seorang jenderal cerdas dari San Quan, merencanakan serangan rahasia untuk merebut Jingyou saat Guan Yu sibuk berperang di utara. Lu Meng berpura-pura sakit, membuat Guan Yu menurunkan kewaspadaannya, kemudian melancarkan serangan mendadak. Guan Yu terjebak di antara dua musuh. Pasukan Cao Cao menyerangnya dari utara, sementara pasukan San Quan merebut wilayah di belakangnya, memotong jalur mundurnya. Pasukannya mulai bubar, dan persediaannya habis. Guan Yu, sang pejuang yang telah mengalahkan ribuan musuh, kini menghadapi situasi yang putus asa. Ia mencoba mundur ke Yiyou, namun dikejar oleh pasukan San Quan. Akhirnya, Guan Yu ditangkap di dekat sungai, dan meskipun San Quan menawarkan untuk mengampuninya jika ia menyerah, Guan Yu menolak dengan bangga. Ia dieksekusi, mengakhiri kehidupan salah satu pejuang terbesar dalam sejarah 3 kerajaan. Berita kematian Guan Yu menghancurkan hati Liu Bei dan Zhang Fei, ketiga bersaudara yang telah bersumpah di kebun persik untuk hidup dan mati bersama. Kini salah satunya telah tiada. Liu Bei, yang selalu tenang dan bijaksana, kini dipenuhi kesedihan dan amarah yang mendalam. Ia bersumpah akan membalas dendam kepada San Quan, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Zhuge Liang dan penasihat lainnya mencoba menenangkannya, mengingatkan bahwa Cao Cao adalah musuh sejati mereka, bukan San Quan. Namun Liu Bei tidak mau mendengar. Tidak lama setelah kematian Guan Yu, Cao Cao juga meninggal dunia pada tahun 220 Masehi. Cao Cao,
yang telah mendominasi politik Tiongkok selama puluhan tahun, wafat karena sakit di usia 66 tahun. Putranya, Cao Pi, mewarisi kekuasaannya. Cao Pi adalah pria yang ambisius dan tidak sabar. Tidak seperti ayahnya yang masih menghormati keberadaan simbolis Kaisar Han. Beberapa bulan setelah kematian ayahnya, Cao Pi memaksa Kaisar Xian untuk turun tahta dan menyerahkan kekaisaran kepadanya. Dengan ini, dinasti Han yang telah berdiri selama 400 tahun, akhirnya berakhir secara resmi. Cao Pi mendirikan dinasti baru yang bernama Wei, memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pertama. Berita ini mengejutkan seluruh Tiongkok. Liu Bei, yang selalu mengklaim sebagai pembela yang setia kepada dinasti Han, merasa bahwa ia harus mengambil tindakan. Para penasihatnya mendesaknya untuk memproklamirkan diri sebagai kaisar, melanjutkan legitimasi dinasti Han yang telah berakhir. Pada tahun 221 Masehi, Liu Bei memproklamirkan diri sebagai Kaisar Shu Han atau Han Selatan di Chengdu. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah pewaris yang sah dari dinasti Han yang agung dan bahwa Cao Pi adalah perampas tahta yang ilegal. San Quan tidak mau ketinggalan, juga akhirnya memproklamirkan diri sebagai Kaisar Wu pada tahun 229 Masehi, mendirikan kerajaan Wu di Jiangdong. Kini Tiongkok secara resmi terbagi menjadi 3 kerajaan: Wei di utara, Shu Han di barat, dan Wu di timur. Namun Liu Bei tidak dapat melupakan kematian Guan Yu. Pada tahun 221 Masehi, ia mengumpulkan seluruh pasukannya, konon lebih dari 70.000 tentara, untuk menyerang kerajaan Wu. Zhuge Liang sangat menentang keputusan ini, mengatakan bahwa mereka harus fokus pada Wei, bukan berperang dengan Wu. Namun Liu Bei, didorong oleh kesedihan dan keinginan untuk membalas dendam, tetap melanjutkan kampanye militernya. Zhang Fei, yang juga ingin membalas kematian Guan Yu, bersiap untuk bergabung dalam kampanye ini. Namun tragedi kembali melanda. Sebelum berangkat berperang, Zhang Fei, dalam kemarahannya, memperlakukan anak buahnya dengan sangat keras. Ia memerintahkan mereka untuk menyiapkan perlengkapan perang dalam waktu yang sangat singkat dan mengancam akan menghukum mati siapapun yang gagal. 2 orang perwiranya, takut akan hukuman yang menanti, membunuh Zhang Fei saat ia sedang tidur mabuk, kemudian melarikan diri ke pihak Wu. Zhang Fei, sang pejuang yang tak kenal takut, tewas di tangan anak buahnya sendiri, bukan di medan perang yang ia cintai.
Kematian Zhang Fei menambah kesedihan Liu Bei, namun tidak menghentikan kampanyenya. Ia terus maju ke timur, memenangkan beberapa pertempuran awal. Pasukan Shu Han tampak tidak terbendung, dan banyak yang percaya bahwa Wu akan segera kalah. Namun San Quan menunjuk seorang jenderal muda bernama Lu Xun untuk memimpin pertahanan. Lu Xun adalah sarjana dan strategi yang brilian, meskipun ia tidak memiliki reputasi sebagai pejuang. Lu Xun menggunakan strategi bertahan yang sabar. Ia menghindari pertempuran langsung dengan Liu Bei, membiarkan pasukan Shu Han bergerak jauh ke dalam wilayah Wu, memperpanjang jalur pasokan mereka. Musim panas datang, dan cuaca menjadi sangat panas. Pasukan Liu Bei berkemah di sepanjang hutan, dekat sungai untuk mencari keteduhan, membentang sejauh ratusan li. Mereka lelah setelah berbulan-bulan berkampanye, dan kewaspadaan mereka menurun. Lu Xun melihat kesempatan ini. Pada malam musim panas yang sangat panas, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang dengan menggunakan api. Mereka menyalakan api di berbagai titik di sepanjang kemah pasukan Shu Han yang terbentang panjang. Angin kencang membawa api, menyebar dengan cepat melalui hutan kering. Kemah-kemah bambu dan kayu terbakar habis, dan pasukan Liu Bei terjebak dalam lautan api. Pertempuran di Yiling atau Xiaoting berubah menjadi bencana total bagi Shu Han. Ribuan tentara Liu Bei tewas dalam api dan pertempuran yang menyusul. Liu Bei sendiri hampir ditangkap, diselamatkan hanya oleh pengorbanan jenderal-jenderalnya yang membentuk pertahanan terakhir. Ia melarikan diri ke benteng Baidicheng, kota Kaisar Putih, di perbatasan antara Shu dan Wu. Dari 70.000 pasukan yang ia bawa, hanya sebagian kecil yang selamat. Ini adalah kekalahan paling memalukan dalam karir Liu Bei, dan ia tahu bahwa kesalahannya sendiri, didorong oleh emosi daripada strategi, telah menyebabkan bencana ini. Liu Bei, yang kini sudah berusia lebih dari 60 tahun, jatuh sakit parah setelah kekalahan ini. Kombinasi dari kesedihan atas kematian kedua saudaranya, rasa malu atas kekalahan telak, dan kelelahan dari bertahun-tahun berperang, akhirnya mengalahkannya. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, dan ia memanggil Zhuge Liang ke Baidicheng untuk bertemu terakhir kali. Di ruangan yang sunyi di benteng Baidicheng, Liu Bei berbaring lemah di tempat tidurnya. Zhuge Liang datang dengan hati yang berat, melihat kaisar yang pernah mengunjunginya 3 kali, kini terbaring sekarat. Liu Bei menggenggam tangan Zhuge Liang, dan dengan suara yang hampir berbisik,
ia menyampaikan wasiat terakhirnya. Ia mempercayakan putranya, Liu Shen, kepada Zhuge Liang, meminta sang penasihat untuk membimbing dan melindungi pewaris tahta. Liu Bei bahkan mengatakan kepada Zhuge Liang bahwa jika Liu Shen tidak mampu menjadi kaisar yang baik, Zhuge Liang boleh mengambil tahta untuk dirinya sendiri. Namun Zhuge Liang, dengan air mata di matanya, bersumpah bahwa ia akan mengabdikan sisa hidupnya untuk melayani Shu Han dan keluarga Liu dengan setia. Ia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pada tahun 223 Masehi, Liu Bei meninggal dunia di Baidicheng, mengakhiri kehidupan yang penuh perjuangan untuk mewujudkan mimpinya mengembalikan dinasti Han. Liu Shen naik tahta sebagai kaisar Shu Han yang baru, namun ia tidak memiliki kebijaksanaan dan karisma ayahnya. Liu Shen, yang dijuluki Adou, adalah pemimpin yang lemah dan mudah dipengaruhi. Untungnya, ia memiliki Zhuge Liang di sampingnya, yang mengelola hampir semua aspek pemerintahan dengan dedikasi yang luar biasa. Zhuge Liang menjadi Perdana Menteri yang berkuasa penuh, namun ia selalu bertindak atas nama kaisar, tidak pernah mengambil kekuasaan untuk dirinya sendiri. Zhuge Liang menyadari bahwa untuk menghormati warisan Liu Bei, ia harus melanjutkan misi untuk mengalahkan Wei dan mengembalikan legitimasi dinasti Han. Meskipun Shu Han adalah kerajaan terkecil di antara ketiga kerajaan, dengan populasi dan sumber daya yang terbatas, Zhuge Liang percaya bahwa dengan strategi yang tepat, mereka masih memiliki kesempatan. Ia menulis memorial yang terkenal kepada Liu Shen, yang dikenal sebagai Chu Shi Piao atau memorial sebelum ekspedisi, menjelaskan mengapa ia harus memimpin pasukan menyerang Wei. Dalam memorial yang mengharukan ini, Zhuge Liang mengingatkan Liu Shen tentang pengorbanan ayahnya, tentang kesulitan yang telah mereka lalui bersama, dan tentang tanggung jawab mereka kepada rakyat. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik, bahkan hingga nafas terakhirnya, untuk mewujudkan mimpi Liu Bei. Memorial ini menjadi salah satu karya sastra paling terkenal dalam sejarah Tiongkok, dihafal oleh generasi demi generasi, sebagai contoh kesetiaan dan dedikasi yang sempurna. Antara tahun 228 hingga 234 Masehi, Zhuge Liang memimpin 5 ekspedisi utara untuk menyerang kerajaan Wei. Setiap ekspedisi direncanakan dengan sangat cermat, dengan logistik yang diatur sempurna. Namun kerajaan Wei memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Wei mengirim jenderal terbaik mereka, Sima Yi, untuk menghadapi Zhuge Liang.
Sima Yi adalah strategi yang cerdas dan sabar. Ia tahu bahwa ia tidak perlu mengalahkan Zhuge Liang dalam pertempuran terbuka. Cukup dengan bertahan dan menunggu. Setiap kali Zhuge Liang menyerang, Sima Yi membangun pertahanan yang kuat dan menolak untuk bertarung. Ia tahu bahwa jalur pasokan Shu Han sangat panjang, melewati pegunungan yang sulit, dan bahwa Zhuge Liang tidak dapat mempertahankan kampanye untuk waktu yang lama. Zhuge Liang mencoba berbagai cara untuk memancing Sima Yi bertempur, bahkan mengirimkan pakaian wanita kepada Sima Yi untuk menghina keberaniannya. Namun Sima Yi tetap tidak tergoyahkan. Ia lebih memilih diejek sebagai pengecut daripada mengambil risiko kalah dalam pertempuran. Dalam ekspedisi kelimanya, Zhuge Liang berkemah di dataran Wuzhang. Ia telah berusia 54 tahun, dan kesehatan tubuhnya mulai memburuk karena beban kerja yang sangat berat. Zhuge Liang mengurus setiap detail pemerintahan dan militer sendiri, bahkan hal-hal kecil seperti hukuman untuk tentara yang melanggar aturan ringan. Ia bekerja tanpa henti, sering tidur hanya beberapa jam setiap malam, dan makan sangat sedikit. Anak buahnya khawatir dengan kesehatannya, namun Zhuge Liang terus memaksakan dirinya. Pada musim gugur tahun 234 Masehi, kesehatan Zhuge Liang runtuh sepenuhnya. Ia jatuh sakit parah, terbaring lemah di kemahnya di Wuzhang. Para jenderal dan penasihatnya berkumpul di sekelilingnya, berdoa agar ia pulih. Zhuge Liang mencoba melakukan ritual untuk memperpanjang hidupnya, menyalakan 7 lampu, dan berdoa kepada langit. Namun ritual itu terganggu ketika seorang perwira terburu-buru masuk ke kemah, membawa berita darurat, memadamkan salah satu lampu. Zhuge Liang tahu bahwa nasibnya sudah ditentukan. Sebelum meninggal, Zhuge Liang memberikan instruksi terakhir kepada jenderal-jenderalnya. Ia memerintahkan agar kematiannya dirahasiakan, sampai pasukan berhasil mundur dengan aman. Ia bahkan membuat patung kayu menyerupai dirinya untuk ditempatkan di kereta perang, agar musuh mengira ia masih hidup. Strategi ini berhasil. Ketika pasukan Shu Han mulai mundur, Sima Yi mencoba mengejar, namun melihat patung Zhuge Liang di kereta dan mengira itu jebakan. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur, takut akan strategi licik Zhuge Liang. Pepatah kemudian mengatakan, Zhuge Liang yang mati mengalahkan Sima Yi yang hidup. Pasukan Shu Han berhasil mundur dengan aman, dan tubuh Zhuge Liang dibawa kembali ke Chengdu untuk dimakamkan dengan hormat. Kematian Zhuge Liang
adalah pukulan berat bagi Shu Han. Tidak ada yang bisa menggantikan kebijaksanaan, dedikasi, dan kepemimpinannya. Tanpa sang strategi agung, Shu Han kehilangan kemampuannya untuk menantang Wei secara efektif. Setelah kematian Zhuge Liang, Shu Han tidak pernah lagi melakukan ekspedisi besar ke utara. Jiang Wei, seorang jenderal muda yang pernah membelot dari Wei dan menjadi murid Zhuge Liang, mencoba melanjutkan misi gurunya. Jiang Wei memimpin beberapa kampanye ke utara, namun ia tidak memiliki sumber daya dan dukungan yang pernah dimiliki Zhuge Liang. Setiap kampanye menguras kas negara dan membebani rakyat dengan pajak yang semakin berat. Shu Han perlahan melemah dari dalam. Liu Shen, sang kaisar yang lemah, lebih tertarik pada kehidupan istana yang mewah daripada urusan pemerintahan. Ia dikelilingi oleh Kasim dan penasihat yang korup, terutama seorang Kasim bernama Huang Hao, yang menjual jabatan dan menerima suap. Para jenderal setia yang tersisa, seperti Jiang Wei, tidak lagi memiliki pengaruh di istana. Pemerintahan yang pernah dikelola dengan sangat efisien oleh Zhuge Liang, kini menjadi sarang korupsi dan ketidakefisienan. Sementara itu, di kerajaan Wei, Sima Yi terus mengumpulkan kekuasaan. Setelah kematian Cao Rui, cucu Cao Cao, Sima Yi dan keluarganya mulai mendominasi pemerintahan Wei. Putranya, Sima Shi dan Sima Zhao, melanjutkan konsolidasi kekuasaan keluarga mereka. Mereka mengontrol Kaisar Wei, sama seperti Cao Cao pernah mengontrol Kaisar Han. Sejarah berulang dalam cara yang ironis. Keluarga Sima menunggu waktu yang tepat untuk merebut tahta sepenuhnya. Di kerajaan Wu, San Quan memerintah dengan stabil selama bertahun-tahun. Namun di masa tuanya, ia menjadi paranoid dan kejam. Ia mengeksekusi banyak penasihat dan jenderal setia karena kecurigaan yang tidak berdasar. Ketika San Quan meninggal pada tahun 252 Masehi, ia meninggalkan kerajaan yang masih kuat, namun dengan fondasi politik yang rapuh. Penerusnya, San Liang dan kemudian San Xiu, adalah kaisar-kaisar lemah yang tidak mampu mempertahankan warisan kakek mereka. Pada tahun 263 Masehi, kerajaan Wei akhirnya melancarkan serangan besar-besaran ke Shu Han. Sima Zhao, yang sekarang mengendalikan pemerintahan Wei, mengirim 3 pasukan besar menyerang dari arah yang berbeda. Salah satu jenderal Wei bernama Deng Ai melakukan manuver militer yang berani dan brilian. Ia memimpin pasukannya melewati jalur gunung yang dianggap tidak dapat dilalui,
menembus pertahanan Shu Han dari arah yang tidak terduga. Pasukan Deng Ai tiba di dekat Chengdu, ibu kota Shu Han, mengejutkan seluruh kerajaan. Liu Shen, yang tidak siap menghadapi krisis ini, panik dan bingung. Jiang Wei masih berperang jauh di utara, tidak dapat kembali dengan cepat untuk membela ibu kota. Para penasihat menyarankan Liu Shen untuk melawan. Ada yang menyarankan untuk melarikan diri ke wilayah selatan. Namun Liu Shen memilih opsi yang paling mengejutkan. Ia memutuskan untuk menyerah tanpa perlawanan, berharap menyelamatkan nyawanya sendiri, dan menghindari lebih banyak pertumpahan darah. Pada tahun 263 Masehi, Shu Han, kerajaan yang didirikan oleh Liu Bei, dengan harapan mengembalikan dinasti Han, runtuh dan menyerah kepada Wei. Jiang Wei, ketika mendengar berita penyerahan, sangat marah dan kecewa. Ia masih memiliki pasukan yang kuat dan ingin terus melawan. Namun kaisarnya telah menyerah. Dengan hati yang hancur, Jiang Wei tidak punya pilihan selain meletakkan senjatanya. Mimpi Zhuge Liang untuk mengembalikan Han, dan mimpi Liu Bei untuk menyatukan Tiongkok di bawah kebajikan, akhirnya berakhir dengan penyerahan yang memalukan ini. Liu Shan dibawa ke ibu kota Wei di Luoyang, di mana ia diberi gelar bangsawan, dan hidup dalam kemewahan yang nyaman. Ketika ditanya apakah ia merindukan tanah kelahirannya di Shu, Liu Shan menjawab dengan terkenal, "Lezuo Cibujian Shu," yang berarti, "Aku sangat senang di sini sehingga tidak memikirkan Shu." Jawaban ini menjadi ungkapan terkenal untuk menggambarkan seseorang yang melupakan akar dan tanggung jawabnya demi kenyamanan pribadi. Ini adalah akhir yang menyedihkan untuk dinasti yang didirikan dengan idealisme tinggi. Dengan jatuhnya Shu Han, kini hanya tersisa dua kerajaan, Wei dan Wu. Namun Wei sendiri tidak akan bertahan lama. Pada tahun 265 Masehi, hanya 2 tahun setelah penaklukan Shu Han, Sima Yan, putra Sima Zhao, memaksa Kaisar Wei untuk turun tahta dan menyerahkan kekaisaran kepadanya. Sima Yan mendirikan dinasti Jin, mengakhiri keberadaan kerajaan Wei. Keluarga Cao, yang pernah merebut tahta dari dinasti Han, kini kehilangan tahta mereka sendiri dengan cara yang sama persis. Kerajaan Wu, di bawah kepemimpinan San Hao yang lemah dan kejam, adalah satu-satunya yang tersisa dari 3 kerajaan. San Hao adalah kaisar yang brutal, membunuh penasihat yang memberinya nasihat jujur, hidup dalam kemewahan berlebihan, sementara rakyatnya menderita. Kerajaan Wu semakin lemah dari dalam.
kehilangan jenderal-jenderal berbakat yang pernah membuat Wu begitu kuat. Jin, dengan sumber daya dari bekas wilayah Wei dan Shu, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Pada tahun 280 Masehi, Sima Yan melancarkan serangan besar-besaran ke Wu. Pasukan Jin menyerang dari berbagai arah, baik melalui darat maupun sungai. Pertahanan Wu runtuh dengan cepat, dan San Hao menyadari bahwa perlawanan tidak ada gunanya, menyerah tanpa pertempuran besar. Dengan penyerahan Wu, era tiga kerajaan akhirnya berakhir. Setelah hampir 100 tahun perpecahan, Tiongkok akhirnya disatukan kembali di bawah dinasti Jin. Penyatuan Tiongkok di bawah dinasti Jin mengakhiri periode yang paling dramatis dalam sejarah Tiongkok. Era tiga kerajaan yang dimulai dengan runtuhnya dinasti Han dan berakhir dengan kemenangan Jin, berlangsung selama hampir 100 tahun, dari tahun 184 hingga 280 Masehi. Periode ini penuh dengan perang, intrik politik, pengkhianatan, namun juga dengan kisah-kisah kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kisah tiga kerajaan bukan hanya tentang pertempuran dan strategi militer, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang abadi. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei menjadi simbol persaudaraan sejati, menunjukkan bagaimana ikatan yang kuat dapat bertahan melalui segala kesulitan. Sumpah mereka di kebun persik telah menginspirasi generasi demi generasi untuk menghargai kesetiaan dan persahabatan. Meskipun mereka tidak berhasil mewujudkan mimpi mereka untuk mengembalikan dinasti Han, warisan mereka hidup selamanya dalam hati dan pikiran rakyat Tiongkok. Zhuge Liang menjadi lambang kebijaksanaan dan dedikasi. Kemampuannya dalam strategi, administrasi, dan pengabdian tanpa pamrih kepada negara membuatnya dihormati sebagai salah satu penasihat terbesar dalam sejarah Tiongkok. Ungkapan Jingzhong Baoguo atau melayani negara dengan kesetiaan penuh sering dikaitkan dengan figur seperti Zhuge Liang yang bekerja tanpa lelah hingga nafas terakhirnya demi rakyat dan negara yang ia cintai. Memorial sebelum ekspedisinya masih dibaca dan dipelajari hingga hari ini sebagai contoh pengabdian yang sempurna. Cao Cao, meskipun sering digambarkan sebagai penjahat dalam cerita rakyat, sebenarnya adalah pemimpin yang sangat berbakat. Ia adalah ahli strategi militer yang brilian, administrator yang efisien, dan juga penyair yang berbakat. Puisi-puisinya, seperti Guan Changhai,
atau mengamati laut, menunjukkan jiwa yang mendalam dan ambisi yang besar. Cao Cao percaya pada meritokrasi, merekrut talenta berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan kelahiran atau status sosial. Kebijakan-kebijakannya membantu memulihkan wilayah utara setelah kehancuran pemberontakan Serban Kuning. Keluarga San di Jiangdong membangun kerajaan maritim yang makmur. San Quan, meskipun sering berada di bayangan ayah dan kakaknya, adalah pemimpin yang bijaksana, yang berhasil mempertahankan kerajaannya selama puluhan tahun. Wu mengembangkan armada laut yang kuat, perdagangan yang berkembang, dan administrasi yang efisien. Jenderal-jenderal Wu seperti You Yu, Lu Meng, dan Lu Xun menunjukkan bahwa kebijaksanaan strategi sama pentingnya dengan keberanian dalam pertempuran. Era tiga kerajaan juga meninggalkan warisan budaya yang kaya. Kisah-kisah dari periode ini kemudian dikumpulkan dan diceritakan kembali dalam novel klasik Romance of the Three Kingdoms atau Sang Guoyanyi yang ditulis oleh Luo Guanzhong pada abad ke-14. Novel ini, meskipun mencampurkan fakta sejarah dengan fiksi, menjadi salah satu karya sastra terpenting dalam tradisi Tiongkok. Karakter-karakter seperti Guan Yu bahkan dideifikasi menjadi dewa perang yang disembah di kuil-kuil di seluruh Asia Timur. Pelajaran dari era tiga kerajaan tetap relevan hingga hari ini. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, nilai persahabatan sejati, bahaya dari ambisi yang tidak terkendali, dan kekuatan kebijaksanaan melawan kekuatan brute. Ia mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang baik memerlukan tidak hanya kekuatan dan kecerdasan, tetapi juga kebajikan dan kepedulian terhadap rakyat. Liu Bei mungkin tidak menyatukan Tiongkok, namun ia dikenang sebagai pemimpin yang berbudi luhur, sementara para tiran yang kejam dilupakan atau dikutuk oleh sejarah. Strategi-strategi militer dari era ini telah dipelajari selama berabad-abad. Pertempuran Tebing Merah mengajarkan bahwa jumlah bukan segalanya, dan bahwa memahami kondisi alam dapat mengubah hasil pertempuran. Pertempuran Guandu menunjukkan pentingnya informasi dan keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Strategi-strategi Zhuge Liang, dari penggunaan jebakan hingga manajemen logistik yang sempurna, masih dipelajari di Akademi Militer Modern. Yang paling mengharukan dari kisah tiga kerajaan adalah bagaimana manusia biasa dapat mencapai kebesaran melalui dedikasi dan kesetiaan mereka. Liu Bei dimulai sebagai penjual sepatu yang miskin
namun melalui kebajikan dan ketekunannya, ia menjadi kaisar. Zhuge Liang adalah petani sederhana yang hidup menyendiri di pegunungan, namun ia menjadi strategi terbesar zamannya. Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, dan banyak pahlawan lainnya membuktikan bahwa keberanian dan kesetiaan dapat mengubah takdir seseorang. Malam ini, saat Anda tertidur, ingatlah kisah-kisah keberanian ini. Ingatlah tentang 3 bersaudara yang bersumpah di bawah pohon persik yang mekar, tentang strategi yang berdedikasi hingga nafas terakhirnya, dan tentang era ketika kesetiaan dan kebijaksanaan dihargai di atas segalanya. Era 3 kerajaan telah berakhir, namun warisan mereka hidup selamanya, menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik, untuk setia kepada prinsip-prinsip kita, dan untuk tidak pernah menyerah pada mimpi-mimpi kita yang paling mulia. Tidurlah dengan damai, dengan pengetahuan bahwa keberanian dan kebijaksanaan akan selalu dikenang, dan bahwa cerita-cerita besar dari masa lalu akan terus menginspirasi masa depan. Selamat malam, dan semoga mimpi indah membawa Anda ke zaman pahlawan dan legenda, di mana kehormatan dan kesetiaan masih menjadi nilai tertinggi.